Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Ya kan, terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti hampir setiap hari Menara Doa ini. Doa dan harapan saya adalah kita semua sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari saudara kita akan sama-sama membukanya dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari buat setiap kami. Terima kasih untuk Menara Doa online ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan, walaupun berbeda daripada tempat ya Tuhan, bahkan waktu. Kami mohon ya Bapa, kemurahan-Mu ya Tuhan, yang lebih dari hidup melingkupi setiap kami, mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku datang, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. mari angkat kedua tangan sembahyang. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ulah bakashin. Tuhan Yesus, ya la bala 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 bala. Ya la bakashini bela bala 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 bala. Yesus. Ula bala 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 bala. Oh ya la bak sembah dia saudara. Sembah dia, masuk dalam hadirat. Ya la. Yesus baik, Engkau ajaib, luar biasa. Oh ya la bakasih.
Tuhan. Oh ya la makasih la bala urapanmu Yesus. Oh ya la makasih la bala siapa. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari bersama-sama katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Mari semuanya haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu.
Tuhan, Engkau tidak jauh dari setiap kami. Engkau selalu ada di setiap kami, Tuhan. Engkau selalu dekat, ya Tuhan, di hatiku. Tuhan, jangan jauh dari kami semua yang hadir di sini. Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami doa, memuji, menyembah-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, beri, ya Tuhan, sementara kami nyembah, beri kami hati, ya Tuhan, yang lembut. Beri kami hati yang lembut, ya Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih, lama. Beri kami kerendahan hati. Terus ya Tuhan, hati yang mengasihi. Oh ya lama kasih. Tuhan bicara secara khusus, secara pribadi buat siap kami. Yes, mari sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Arahkan hatinya ke Tuhan. Buka suaranya. Oh lama kasih, lama. Oh ya lama kasih, lama. Oh ya lama kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hadapkan saudara. Semua perkara dalam hidupmu, hadapkan itu kepada Tuhan. Oh ya lama kasih, bila kami hadapkan ya Tuhan. Segala perkara dalam hidup kami. Oh ya lama kasih, bila kami butuh ya Tuhan kuasa-Mu. Kami butuh pengurapan-Mu Yesus. Oh ya lah kuasa untuk melakukan mujizat itu. Oh ya lah makasih bila turunkan hikmat-Mu buat siapa anak-anak-Mu. Turunkan hikmat-Mu Yesus. Oh ya lah makasih oh yes, hati yang mengerti. Tuhan, hati yang mengerti akan rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam setiap perkara dan situasi hidup kami. Oh ya lama kasih, lama. Tuhan berikan ya Tuhan hati yang taat, hati yang setia. Kami mau menjadi hamba yang baik dan setia. Oh ya lama kasih, beri ya Tuhan, beri. Kami tahu ketaatan timbul karena ya Tuhan hati yang mengasihi Tuhan. Ketaatan timbul karena hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan buka telinga siap kami untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan buat siap kami. Beri hati yang percaya, hati yang taat, hati yang setia buat siap kami. Tuhan ampuni ya Tuhan kekerasan kami. Ampuni pemberontakan kami. Sehingga ya Tuhan kami kehilangan sukacita-Mu. Hari ini kami butuh ya Tuhan sukacita-Mu. Peduli siap kami. Siap saudara terus dipenuhi yes. Tuhan Yesus, oh ya lama. Oh ya lama kasih, lama. Tuhan Yesus, penuhi siapa anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, ada roh sukacita-Mu Yesus. Oh ya lama, penuh, terima, saudara terima. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih, lama. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapannya, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan dalam nama Yesus ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera-Mu.
roh hikmat, wahyu, pengertian. Terima dalam nama Yesus. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudaraku yang sebesar. Tutup mata kita. Sungguh kami percaya Tuhan. Kami percaya mukjizat itu masih ada buat kami. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk rancangan masa depan buat hidup kami. Doa saudara, doa semuanya doa. Oh ya lah, makasih ini kami tahu ya Tuhan, Engkau punya rancangan masa depan buat kami, buat keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pelayanan kami ya Tuhan, untuk bisnis daripada anak-anakmu ini ya Tuhan, untuk karir. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, beri hati yang percaya ya Tuhan. Tuhan akan wujudkan itu dalam hidup kami. Beri kami sehat Tuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang segar, panjang umur, supaya kami sampai ya Tuhan bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah beri buat siap kami. Membesarkan anak-anak kami, Tuhan bisa melihat melepas mereka. Tuhan menyelesaikan tugas kami ya Tuhan dalam pelayanan ini. Beri kami sehat, umur panjang, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Supaya kami bisa Tuhan melayani, menjadi berkat buat banyak orang. Kami bisa menikmati segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tuhan beri kami Tuhan kemampuan untuk bisa hidup damai dengan semua orang. Damaikan kami dengan musuh-musuh kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Oh ya lah, makasih. Biarlah ya Tuhan, Kau beri kami kemampuan untuk hidup damai dengan semua orang. Menjadi orang yang suka menolong ya Tuhan, suka bersyafaat buat sesama kami. Tuhan, aku berdoa, turunkan berkat-Mu, berkat keuangan buat setiap anak-anak. Cukupi setiap kebutuhannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau beri ya Tuhan kemampuan ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu bekerja, mendapatkan nafkah ya Tuhan, menyisihkannya ya Tuhan, membagikannya ya Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Beri kami hati yang setia, beri kami hati yang taat. Yes. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Inilah yang punya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk saat indah kami ada di menara doa ini. Tuhan, terus urapi kami, beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi apa sorgawi Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali saudara, dan setiap hari kita berjumpa di menara doa ini. Nah, hari ini saya ingin bagikan judul khotbah saya adalah ketaatan dan berkat Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya ingin ajak saudara untuk baca bersama-sama Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan sampai kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1 saudara, ini menjelaskan ya saudaraku tentang tentang bagaimana Tuhan akan memberkati Israel, memberkati umatnya. Yaitu prosedurnya adalah saudaraku, yaitu ketika umat Tuhan mau mendengarkan suara Tuhan, ya kan, dan melakukannya dengan setia. Mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu. Kapan saudara? Hari ini. Jadi ketaatan itu tidak bisa ditunda supaya ketaatan itu adalah ketika kita diperintah hari ini. Alkitab katakan kalau kita lakukan hari itu juga, maka Alkitab katakan bahwa di sini adalah aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ini ada kehormatan, ya, ketaatan dan kesetiaan itu mendatangkan apa? Kehormatan, diangkat saudaraku. Alkitab katakan begini juga di baliknya, ya kan? Dosa menurunkan derajat bangsa. Tetapi ketika bangsa ini bisa mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan pada hari ini, ya kan? Maka bangsa ini akan diangkat derajatnya sama Tuhan. Derajat kita. Alkitab kata segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi rupanya saudara tuh berkat itu mendatangi. Banyak orang mengejar daripada berkat itu. Sebenarnya untuk membuat berkat mengejar kita, ya kan saudara, adalah kuncinya. Dengarkan suara firman dan lakukan itu. Saudara bisa mengerti, katakan sama saudara, memang tidak mudah saudara untuk melakukan firman. Banyak hal-hal yang di luar pikiran kita, di luar akal sehat kita, seolah-olah di luar akal sehat, di luar batas-batas kemampuan kita. Bahkan kalau kita melakukan perintah firman seperti kita harus keluar dari zona nyaman kita. Ngapain sih capek-capek? Ngapain sih lakukan sesuatu yang penuh yang nggak pasti? Kita menurut manusia kita semua nggak pasti, penuh resiko, bikin capek dan lain sebagainya. Tapi dengar baik saudaraku, ini hari kita mau renung. Kita mau ambil keputusan dan kita mau berdoa. Tuhan, aku mau menjadi anakmu yang setia dan taat. Aku mau taati Tuhan. Aku mau belajar taat. Taat bukan untuk dilihat orang, tapi taat bukan karena ingin dapetin upah, tapi taat karena aku mengasihi Tuhan. Taat karena ini adalah bukti bahwa kita mau belajar apa? Rendah hati di hadapan Tuhan. Ya saudara, kita kalau nggak rendah hati di hadapan Tuhan, sulit untuk menjadi taat. Karena ketaatan bisa dipamerkan. Orang-orang Farisi, orang-orang beragama zaman Yesus, bahkan orang beragama zaman sekarang
mereka memamerkan ketaatan mereka. Saudara, kita itu bukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak pamerkan, saudara, kegiatan agama kita. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara, ya kan, belajar. Untuk kita mau belajar berkata ya sama Tuhan. Amin. Ya, amin Tuhan. Semua firman, semua perkataan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan yang di dalam batin. Di mana pada waktu Tuhan bicara, waktu kita dengar pengajaran firman, ketika kita baca Alkitab, ada firman yang berkata gini, kita berkata ya, amin Tuhan. Ya Allah, ya Bapa, iya Tuhan. Wah, ini hati yang Tuhan mau cari. Saudara kan, 1 Yohanes 3 ayat 22 katakan, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita, apa saudara, menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin saudara. Jadi ketaatan adalah salah satu aspek penting dari kehidupan Kristen. Dan syarat dari sebuah doa yang efektif. Kita sebagai orang Kristen harus berdoa, kita minta sama Tuhan dalam doa-doa kita. Kita minta sehat, kita bisa minta saudara punya hubungan yang baik, hidupnya bisa tenang. Kita berdoa, kita minta Tuhan kasih rezekilah saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Kita doakan, kita minta sama Tuhan. Tapi ingat baik saudaraku, doa kita akan penuh kuasa. Saudaraku, apabila Tuhan melihat di dalam diri kita, dalam hati kita yang paling dalam, ini anak yang taat. Katakan amin saudaraku. Jadi ketaatan adalah sebuah sikap, juga rendah hati di hadapan Tuhan. Tadi saya bilang itu, ya kan? Dan juga saudara, Tuhan tuh melihat kasih, ya kan? Tuhan melihat kasih kita kepada Dia. Ya saudara, Dia lihat apa? Ketaatan kita. Jadi ketaatan adalah ukuran kasih kita kepada Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 21 saudaraku. Yohanes 14:21 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa memegang perintahku, dia yang mengasihi. Jadi ukuran kita nggak bisa ngomong bahwa aku cinta padamu Tuhan, nyanyi seharian saudaraku, sampai Tuhan lihat perintah-perintahnya, firman-firmannya ini dilakukan sama kita. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 15 lebih jelas lagi dikatakan saudara, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala apa? Perintahku. Jadi ketika kita mengambil langkah ketaatan, kita sedang belajar apa saudara? Mempercayai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara tahu orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya kan? Ini upah orang yang mengasihi Tuhan. Amsal 8 ayat 21. Katakan apa saudara? Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaraannya mereka. Jadi Allah tuh mengasihi semua orang. Tapi Allah akan berkenan kepada seseorang yang mau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Saudara bisa mentaatinya. Katakan amin saudara. Ya Tuhan, kita aja sebagai manusia ya saudaraku. Mungkin saudara ada yang punya anak, atau saudara punya anak buah, punya karyawan, punya orang-orang yang di bawah saudara. Ya, pasti saudara mengasihi semua anak-anak kita semua yuk kita kasihi. Tapi yang berkenan di hati kita adalah orang-orang yang apa saudaraku? Yang bisa melakukan, kalau kita suruh apa, yang ngerti. Ini loh kehendak saya tuh maunya untuk kamu tuh ini. Lakukan ini. Saudara, wah kalau ada orang yang lakukan itu, pasti di hati kita, aku suka sama orang ini. Dia ngerti. Kadang ada orang-orang yang di bawah kita atau anak kita gak ngomong aja. Dia udah tahu dan dia akan bisa lakukan.
Wah, ini yang Tuhan cari. Kenapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan? Daud tuh bisa. Saudaraku, Daud bisa melakukan sesuatu yang sekalipun kadang-kadang ini Tuhan gak perintah secara lisan, tapi dia bisa lakukan. Nah, ini yang kita harus masuk kepada pengenalan sampai di sini nih. Saya doa, Tuhan berikan aku seperti ini, hati yang seperti ini. Jadi bukan ketaatan yang saya maksud di sini, yang kita mau bahas ini bukan ketaatan untuk dipamerkan ke orang lain, menjadi seseorang yang sombong rohani, bahwa kita lebih daripada yang lain. Tapi ketaatan yang dimaksud adalah kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saudara, Daud tuh punya tiga triwira, tiga triwira gitu. Dia punya perwira ini, tiga ini ya, saudaraku. Daud tuh nggak bilang begini, aduh aku haus gitu, tolong dong ambilin air. Enggak loh. Ketika mereka lihat Daud tuh haus, langsung mereka tuh cari air. Saudara, bahkan untuk dapatin air, mereka tuh harus korbankan nyawa. Akhirnya pada waktu mereka udah dapatin air untuk Daud minum yang lagi haus, Daud gak minum. Oh, ini jadi korban curahan sama Tuhan. Dia punya orang-orang yang dia berkenan. Dan dia tahu, dia juga bisa bawanya ke Tuhan. Ini saya melihatnya, ini yang sedang dicari. Bukan cuman sekedar taat secara hukum ya. Tapi lebih bisa jamah hati Tuhan. Ini lagu bagus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Jadi makanya judul khotbah saya tuh ketaatan dan berkat Tuhan. Jadi kita tuh gak usah ngotot nuntut kadang-kadang, ya Tuhan berkatin aku dong. Kita udah mulai dari awal tadi, bahwa berkat Tuhan itu sebenarnya itu mendatangi kita. Kalau posisi kita, posisi hati kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, yang kita buktikan dengan apa? Ketaatan. Ketaatan tuh gini, apa sih maunya Tuhan? Apa sih jadi perasaan Tuhan? Apa sih jadi pikiran Tuhan? Itu yang aku akan penuhin. Wah, ini memang perlu kedekatan. Seringkali ya itu sampai kepada ya ini yang kita ini kan. Dan kalau kita menjadi orang yang seperti ini, saudaraku, perhatikan. Saya ada catat beberapa berkat yang Tuhan akan limpahkan ke setiap kita. Kalau kita memiliki posisi hati yang seperti ini. Ini yang perlu didoakan dan dilatih sih sebenarnya, saudaraku. Yang seperti katakan amin. Kadang-kadang untuk ke Tuhan tuh, ya kadang-kadang ada orang. Saya juga sebagai pemimpin di gereja, kadang ada nggak semua yang harus saya ngomong untuk yang di bawah saya itu lakukan. Tapi kalau mereka tuh deket, mereka tuh tahu. Ketika mereka tahu dan mau lakukan, jadi kedekatan kita sama Tuhan juga seperti itu kadang-kadang. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Katakan amin, saudara. Jadi kita sama-sama yuk doa Tuhan. Hubungan kita sama saudara misalnya mau dapetin perkenanan Tuhan, ya kan? Kan kita kerja kan kita punya atasan. Kalau saudara mau lihat, kalau saudara bisa lihat gitu loh. Mazmur katakan seperti seekor anjing yang selalu memandang daripada tuannya. Dia udah ngerti gerakan apa, gerakan matanya, gerakan tangannya. Ini maunya apa? Nah, itu diinikan. Nah itu ya seorang hamba. Ini yang kita ini. Jadi kalau saudara praktek hidup sehari-harinya adalah begini, saudaraku.
Kita sebagai anak, lihat apa sih kehendak orang tua kita. Jalanin itu. Kalau saudara sebagai karyawan, saya lihat atasan saudara maunya apa, perusahaan ini maunya apa. Kadang-kadang nggak perintah secara tertulis atau lisan. Saudara tahu ini loh isi hatinya. Kita jalankan ini, itu. Mungkin tidak dapat upah saat itu. Tetapi saudara, itu akan masuk di hati ini, diperhitungkan. Katakan amin saudaraku, perhitungkan saudaraku, diperhitungkan. Persahabatan, kadang-kadang punya sahabat. Mungkin dia nggak minta, dia nggak nuntut sesuatu, tetapi kita tahu ini dia mau kita lakukan sesuatu buat dia. Kalau kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan rela hati, dengan jujur, saya percaya kita sedang lakukan itu untuk Tuhan loh. Jadi kita nggak usah mikir Tuhan maunya ke atas terus, lihat yang Tuhan nggak kelihatan. Kadang-kadang di samping kita, dia nih sedang jerit, dia nggak minta. Tapi dia berdoa semalam. Tiba-tiba ada kelihat dia, kepikiran dia, kesentuh hati kita. Untuk melakukan sesuatu, untuk memberi sesuatu. Dan tiba-tiba saudara, itu bisa pas. Nah ini bicara ketaatan. Ketaatan itu bukan dipamerkan. Bukan untuk terus diceritakan. Lalu orang kasih like ke kita. Itu bukan, ini enggak kasih itu arahnya saudaraku. Tapi kita mau belajar. Karena dalam perjalanan rohani selalu bicara antara kita dan Tuhan. Tapi dampaknya kita dengan sesama. Itu kerohanian harus ke sana, saudaraku. Ya kan? Ini kita akan lihat saudaraku. Ya kan? Apa sih berkat kalau ketaatan itu jadi? Yang pertama, ketaatan akan mengaktifkan, saya bilang, kuasa Tuhan bekerja melakukan mujizat di dalam hidup kita. Ketaatan itu aktifkan kuasa Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan biasanya dalam dirinya sini, itu ada power, ada kuasa, semangat terus, ada roh sukacita, ada damai sejahtera. Itu orang yang taat. Makanya ketaatan mengaktifkan kuasa Tuhan, kuasa Allah bekerja melakukan mujizat dalam hidup dia. Saya kasih ayat-ayatnya saudara, Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Ini ayat yang sering kita baca saudaraku Kristus ya. Di sini pada waktu Simon, saudaraku, Simon Petrus itu ada di tepi pantai bersama dengan Yesus. Nah, Yesus berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Lalu Simon dia jawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga ikan mereka mulai koyak. Di tempat yang sama, di tempat itu Simon sudah tangkap ikan semalam-malaman. Tapi tidak ada satu ekor ikan pun dia dapat. Tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, saudara, mendapatkan perintah Tuhan pada hari itu, dan dia lakukan pada hari itu juga. Apa yang terjadi saudara? Simon mendapat ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi rupanya ketaatan mengaktifkan kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14, saudaraku, di sini dikatakan turunlah Panglima Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita tahu bahwa penyakit kusta tidak ada obatnya. Tapi karena Naaman mendengarkan perintah Tuhan lewat Nabi Elisa dan dia lakukan, saudara, untuk mandi 7 kali sungai Yordan. Apa yang terjadi saudara? Mujizat kesembuhan terjadi. Kuasa Roh Kudus bekerja dan mujizat terjadi. Katakan amin saudara. Asal kita dengar firman, kita punya firman, kita lakukan itu. Saudaraku, katakan amin. Katakan amin saudara. Janda di Sarfat, saya kasih contoh lagi. Bagaimana kuasa Allah bekerja. Saudaraku, ya, itu masa kelaparan besar. Dia cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Elia berkata, saudaraku, coba kamu buat itu dulu untuk saya makan. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu kasih ke saya lebih dulu, ya, maka tepung dalam tempayan kamu tidak akan berkurang,
minyak dalam buli-buli kamu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan. Sepanjang kamu tetap kasih makan aku sebagai hamba Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kalau kamu lakukan, maka mujizat akan terjadi dalam hidup kamu. Alkitab katakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 6. Saudara, di situ dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Kenapa? Karena perempuan itu, apa saudara, berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudaraku, ini bicara tentang apa saudaraku? Jadi ketaatan ini bicara tentang hati. Saudaraku, kalau orang ini tidak murah hati, sulit untuk menjadi taat. Kalau orang ini tidak rendah hati, sulit untuk taat. Karena orang yang murah hati adalah orang yang bisa memberi, saudaraku. Ya kan? Orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan. Saudara, jadi syarat untuk taat, saudara, akan perintah Tuhan, kita harus belajar murah hati. Kita harus belajar rendah hati. Itu di kampungan. Gak bisa saudara, kita ngomong taat tapi kejam. Tapi kikir, itu enggak. Itu taat agamawi. Gak peduli sama orang. Itu enggak. Hari ini kalau saudara melihat, ya kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Tandanya ada di sini, sukacita itu setiap hari. Ada semangat terus. Oh ya, saya taat ini. Ketika kita lemah ya, kayaknya melempem di sini, ada sukacita, ada kekuatan. Nah, coba datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Apa perintahmu, apa firmanmu yang aku gagal untuk lakukan. Saudara, saya mengerti maksud saya sini, katakan amin. Yang kedua, ya, ketaatan menyebabkan kita menjadi saluran berkat bagi orang sekitar kita. Ketaatan kita itu bukan cuma mengangkat saudara. Ya, saudara menjadi semakin terhormat, makin dihormati. Tapi orang-orang yang dekat dengan saudara itu juga ikut terangkat, saudara, dihormatin. Katakan amin. Saudara sini, ya kan? Simon kasih isyarat ke teman-temannya waktu dia dapat ikan banyak. Lukas 5 ayat 7. Ya kan, supaya mereka datang membantu. Lalu teman-temannya mendapatkan ikan juga dalam jumlah yang cukup banyak. Karena siapa? Karena ketaatan Simon Petrus melakukan firman Tuhan, maka teman-temannya kebagian dapat rezekinya. Katakan amin, saudaraku. Saudara lihat, makanya saya suka ngomong sama anak muda nih yang persiapan menikah. Coba kamu lihat ya calon pasangan kamu. Ini orang yang setaat gak sama orang tuanya? Dia taat gak sama apa namanya, pemimpin rohaninya dia? Itu ukuran dia taat sama Tuhan sebenarnya. Omong kosong dia ngomong taat sama Tuhan. Tapi kalau dia tuh suka ngatain orang tuanya, melawan orang, ngatain para pemimpin rohaninya, pendetanya, itu mah udah dah. Ya kan, ngomong-ngomong yang kosong, yang jahat, yang negatif, itu omong kosong itu. Kamu hati-hati. Karena kalau kamu bisa dapatkan pasangan orang yang taat, ya kan, dia akan terangkat, kamu ikut terangkat. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Itu poinnya. Saya bersyukur kan, ya kan, ketika kita ambil keputusan untuk taat, saya ambil keputusan, keluarga juga ikut terangkat, orang sekitar juga bisa terangkat. Ketika saya ambil keputusan memberontak, ya kan, saya kan turun, dinista, hina, yang lain juga ikut malu. Semua ikut malu, saudaraku. Nah ini harus kita ngerti. Yesus itu teladan kita. Coba kita buka Ibrani 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi apa? Taat. Dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Karena ketaatan Yesus, saudaraku, ya kan, dia mau mati sampai di atas kayu salib.
Alkitab katakan apa saudaraku? Siapa yang percaya pada Kristus, kita diselamatkan. Bukan cuma diselamatkan, kita juga turut dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Yesus diangkat jadi imam besar, dan kita menjadi apa? Imamat yang rajani. Kita menjadi imam, kita juga jadi raja. Di kapan? Pada waktu kerajaan 1000 tahun. Siapa yang menyebabkan? Siapa penyebabnya? Yesus. Ketaatan Yesus, dia Allah mau jadi manusia, jadi hamba Tuhan, dia setia taat untuk melakukan kehendak Bapa, menyebabkan kita diberkati. Ini sesuai saudaraku dengan nubuatan yang diterima oleh Abraham ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, saudaraku. Ya kan? Tuhan berjanji di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa? Karena ketaatan Abraham taat sama Tuhan. Dan karena Abraham olehmu, ya kan, semua kaum di muka bumi ini. Kenapa? Kok bisa sih? Karena keturunan Abraham kelak inilah yang mewujudkan. Siapa namanya? Yesus Kristus, itu keturunan Abraham. Ya kan, yang mati di atas kayu salib, itu keturunan Abraham. Yang menyebabkan seluruh bangsa mendapatkan berkat. Berkat apa saudara yang dimaksud berkat? Berkat keselamatan. Diampuni dosanya. Dibebaskan dari tuduhan bersalah. Dan dibebaskan dari hukuman kekal. Dan beroleh hidup yang kekal. Ini berkat. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi ketaatan kita bukan untuk kita saudara-saudara, tapi juga untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Ingat. Tapi pemberontakan kita, ya kan, akan menghasilkan bukannya dimuliakan, bukannya dihormati, tapi akan dinista. Saudaraku, saudara sini. Ini hal-hal yang kita harus oh iya, saya bisa jadi berkat. Saudara mau jadi berkat, tadi doanya ini jadi berkat. Taat aja. Kita nggak usah ngomong-ngomong, aku jadi berkat. Nanti orang deket dia kan terangkat. Ya, Lot, dia kan bersama dengan Abraham. Tuhan angkat Abraham, saudaraku. Lot pun ikut terangkat. Tapi ketika Lot berpisah dari Abraham, apa yang terjadi? Abraham tetap terangkat, naik, dimuliakan. Lot habis, turun. Malu dia, nista. Siapa yang gak malu? Kalau punya anak Lot adalah cucu Lot. Bingung gak saudara? Karena anaknya bikin Lot mabok. Lalu mereka berhubungan. Lalu akhirnya ada anak untuk melanjutkan. Jadi bangsa Moab dan Amon. Saudaraku bayangin. Gak malu itu. Ya kan? Cucunya itu adalah anaknya. Cuman Lot lah. Saudaraku itu. Karena apa? Karena Lot berpisah dari orang yang taat itu. Yang hatinya sama Tuhan. Saudara lihat di sini. Kalau saudara hidup sama siapa? Bersama dengan siapa? Itu akan menentukan. Saudara berkat apa yang saudara akan terima. Karena pergaulan itu kan menentukan aliran. Ya kan? Gimana aliran itu. Yang ketiga saudaraku. Ketaatan menyebabkan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makin kita taat, makin kita kenal, makin kenal. Makin kuat nih kuasa Tuhan. Makin besar aliran berkatnya saudaraku. Ya. Jadi Lukas 5 ayat 8 sini dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Di Lukas di ayat yang kelima dia panggil Yesus apa? Guru, Rabi. Nah sekarang Tuhan naik saudaraku. Pengenalannya naik. Saudara lihat Yesus sudah jadi Kristen sekian lama. Saudara kenal Tuhan tuh sebagai apa? Ada seorang murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Dari kenal sampai akhir itu tetap Rabi, tetap guru. Gak pernah jadi Tuhan buat dia.
saudaraku. Ya kan, karena ya kan Yesus mau dipakai jadi kendaraan politiknya dia, kendaraan ekonominya dia. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang pakai Yesus sebagai kendaraan politik kita. Untuk kita dapat kekuasaan, dapat pengaruh di gereja atau dimanapun. Kita tidak mau pakai Yesus atau pakai pendeta kita bahkan. Kadang-kadang ini pakai Yesus atau pakai pendeta kita. Kita manfaat pendeta kita sebagai kendaraan politik kita, kendaraan ekonomi, kendaraan sosial supaya dihormati. Wah, aku deket sama dia, lihatlah foto terus kemana-mana sama dia, lihat. Jadi karena kedekatan jadi banyak orang yang ini Yudas, ini Kristen Yudas ada banyak. Tapi si Simon karena dia punya hati yang taat, pasti hati yang mengasihi, yang ngerti. Saudaraku, dia bilang, Tuhan, ya Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia sadar, dia lihat Tuhan. Makin kita kenal Tuhan, makin kita tahu diri. Makin kita gak kenal Tuhan, makin kita jauh Tuhan, makin kita gak tahu diri. Kalau orang yang tahu diri, kita, ya Tuhan, aku ini orang berdosa, yang harusnya terbuang lah. Tapi karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, aku diterima, aku diampuni, aku diangkat. Kalau aku jadi hari ini, itu semata-mata karena anugerah-Mu. Itu dia saudara, ketaatan menghasilkan pengenalan. Pengenalan itu menghasilkan kedalaman. Gitu. 4 saudara, ketaatan membuka pintu gerbang menuju kepada apa? Kebesaran dan kehormatan. Tadi saya sudah bahas. Saudaraku, ya. Yesus berkata sama Simon Petrus setelah itu, saudaraku, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi apa? Penjala manusia. Lalu mereka mengikuti Yesus. Kita udah tahu cerita Yesus, cerita Petrus. Saudaraku, kalau dia tidak pernah dipanggil untuk jadi penjala manusia, kita gak pernah kenal namanya. Ada manusia, ada seseorang, ya kan, yang saudara orang Kapernaum yang bernama siapa? Simon Petrus. Gak kenal kita, karena dia pernah ikut Tuhan. Dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dengan jatuh bangunnya dia tetap mau ikut Tuhan. Dampaknya, wah, patung Simon Petrus banyak banget. Itu dibikin patung tuh tanda dihormatin, bukan untuk disembah. Itu tanda, saudara, Tuhan angkat dia. Saudara Kristus, ketaatan Petrus membuka pintu gerbang menuju kebesarannya. Ketaatan saudara dengan Tuhan, ketaatan saudara dengan pemerintah, dengan pemimpin yang di atas saudara, itu akan membuka pintu gerbang kebesaran. Kalau kita terus memberontak, ngatain terus, menghina, pintu kebesaran itu tertutup. Malah yang terbuka adalah pintu hinaan, nistaan. Saudara Kristus, ketaatan, ya kan? Yesus, Filipi 2 ayat 8 katakan, saudaraku, ya kan, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lebih. Nama ini berkuasa. Kalau saudara berhadapan dengan kuasa gelap iblis, dalam nama Yesus aku perintahkan kamu pergi. Dia pergi. Ketika saudara berkata pada penyakit, sakit penyakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit ini, penyakitku kanker ini, pergi, pergi. Kenapa saudara? Karena Allah berikan kuasa kepada nama Yesus ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Kenapa? Karena Yesus taat. Taatnya bicara apa? Taat adalah refleksi daripada kerendahan hati Yesus. Yesus rendah hati. Dia selalu ngomong, aku gak mau ngomong kalau Bapak gak suruh ngomong. Ini bahasa sehari-harinya. Aku gak mau lakukan apapun kalau Bapak gak suruh aku lakukan. Itu kan bicara tentang rendah hati. Rendah hati itu bergantung sama Bapak. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Yesus juga murah hati. Dia mau dengar. Rendah hati mendengarkan. Dia suka memberikan. Seperti Bapak adalah murah hati.
Amin saudaraku. Saudara diberkati dengan khotbah tentang ketaatan ini. Saya berdoa saudara bisa diberkati dengan khotbah ketaatan ini. Nah, ketaatan ini juga mendatangkan berkat keselamatan yang kelima. Dan hidup yang kekal. Saudara, karena ketaatan Yesus ini saudaraku. Ya kan? Tadi saya sudah bahas. Saudara, kita mau belajar jadi taat. Gimana Pak jadi taat? Kita hanya bisa taat kalau kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau dekat sama Tuhan. Dekatnya gimana? Doa, kalau ada apa-apa doa, mau apa-apa doa. Kadang-kadang dalam doa itu juga saudara, bagian dari doa adalah baca Alkitab. Karena doa kita bicara sama Tuhan. Kapan Tuhan bicara sama kita? Waktu kita buka Alkitab kita, Tuhan bicara sama kita. Kita muji, kita nyembah, kita renung. Saudaraku Yesus, lalu kadang-kadang ada kepikiran. Ini harus buat ini, harus lakukan ini. Jalanin saudaraku. Ya Tuhan, aku jalanin. Kalau saudara dan saya, kita semua punya hati yang taat sama Tuhan. Saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang tulus dan jujur. Dampaknya kita akan punya masa depan. Tuhan akan berkata saat ketemu dengan kita nanti, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Setia terus taat. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab lebih besar lagi. Tanggung jawab lebih besar lagi. Katakan amin saudaraku. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, berikan kami hatimu. Hati yang bisa mengasihimu. Hati yang bisa mengenal perasaanmu, kehendakmu, pikiranmu. Jadikan kami hamba yang baik dan setia. Biarlah ya Tuhan kami memiliki hati yang taat ya Tuhan. Pikiran yang taat ya Tuhan. Bahwa kami mau ya Tuhan dengarkan dan kami mau lakukan. Tolong kami semua Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap untuk taat. Untuk taat dan untuk diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk saudara. Kita akan bangkit berdiri. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di meterai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai dari saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.